Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Pro Kontra. Seperti biasa kita menghadirkan Ustadz Siddiq Aljawi, pakar politik kita, pakar fikih yang akan membahas seputar pro dan kontra tentang khilafah ala minhaji nubuwah. Kali ini kita akan membahas, wajibkah khilafah itu satu atau boleh berbilang? Bagaimana sebenarnya dalil yang paling kuat tentang hal ini? Kita akan memperdalam hal ini dengan Ustadz Siddiq Aljawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pertanyaan yang sering ditanya Ustadz, Ya. apakah khilafah itu wajib satu untuk seluruh dunia, Ya. atau boleh lebih dari satu? Bagaimana menurut Ustadz Siddiq Aljawi? Wajib satu untuk seluruh dunia, satu khilafah. Itu jawaban ringkasnya demikian. Kalau jawaban panjangnya itu begini, bahwa memang dalam persoalan apakah khilafah itu tunggal untuk seluruh dunia atau boleh berbilang atau lebih dari satu, itu memang ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Jumhur atau mayoritas ulama diantaranya mazhab yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan tidak boleh kecuali satu khilafah untuk seluruh dunia. Itu pendapat jumhur ya. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan khilafah itu boleh berbilang, atau bahasa Arabnya ta'adud ya, ta'adudul khilafah. Ini boleh lebih dari satu, misalnya yang mengatakan begini antara lain Imam Al-Juwaini ya. Nah, alasannya dalam kitab Ghiyathul Umam karya Imam Al-Juwaini itu gurunya Imam Al-Ghazali, ya boleh jadi jarak di antara dua wilayah itu masing-masing khalifah itu jauh, seperti negara-negara di Maghribi, Maroko misalnya dengan Khorasan misalnya, dengan Iran sekarang itu kan jaraknya jauh. Nah yang seperti itu oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Al-Juwaini itu boleh berbilang, boleh lebih daripada satu khalifah atau satu khilafah untuk seluruh dunia. Tapi kalau kita kaji ya dalil-dalilnya, itu yang lebih roji, yang lebih kuat adalah itu satu negara khilafah untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Apa itu dalilnya Ustaz yang mewajibkan satu itu? Sebelum saya sebutkan dalilnya, ini saya sebutkan qaul atau pendapat ulamanya dulu ya. Jadi gini, di antaranya itu dari Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya Al-Fiqh 'alal Madhahibil Arba'ah, itu beliau mengatakan begini, ittafaqal a'immatu rahimahumullahu ta'ala. Jadi para imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, telah sepakat bahwa annal imamata fardun, bahwa yang namanya imamah garis miring khilafah itu adalah fardu ya. Terus ini ada kutipan lanjutannya, ini agak sedikit melompat. Wa ala annahu, dan mereka yang 4 tadi juga sepakat, wa ala annahu la yajuzu ayyakuna 'alal muslimina fi jami'id dunya fi waqtin wahidin imamani la muttafiqani wala muftariqani. Jadi 4 mazhab tadi, dari mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal juga sepakat bahwasanya la yajuzu ayyakuna 'alal muslimin, tidak boleh kaum muslimin itu fi jami'id dunya, di seluruh dunia, fi waqtin wahidin, pada waktu yang sama, itu imamani, mempunyai 2 imam atau 2 khalifah, la muttafiqani wala muftariqani, baik kedua imam itu sepakat artinya rukun ya, ataupun ketika keduanya itu tidak rukun, bertentangan, itu tidak dilihat itu. Jadi imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu semuanya sepakat bahwa imam atau khalifah bagi kaum muslimin di seluruh dunia pada waktu yang sama itu tidak boleh kecuali hanya satu imam saja. Ya, nah itu
ada di kitab diantaranya Al-Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah karya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Nah, apa dalilnya? Nah, ini dalilnya itu diantaranya adalah pertama dalil dari As-Sunnah, dari hadis, dan yang kedua adalah dari ijma' sahabat atau konsensus para sahabat Nabi. Dalil hadis diantaranya ada hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma." Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Itu jelas sekali. Jadi kaum muslimin berarti tidak boleh mempunyai dua khalifah, apalagi lebih. Ya, ini sabda Nabi, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma. Jika dibaiat atau diangkat ya dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Ini sangat jelas maknanya. Tidak boleh ada dua orang khalifah untuk kaum muslimin. Nah, kemudian ada dalil dari ijma' sahabat atau konsensus para sahabat Nabi. Seperti kita ketahui, sumber hukum Islam yang mu'tabar, yang disepakati para ulama itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijma', qiyas kan. Nah, ijma' ini yang paling kuat adalah ijma' sahabat. Nah, salah satu ijma' sahabat itu adalah ketika para sahabat itu setelah meninggalnya Nabi itu bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, golongan Muhajirin dan Ansor. Ketika mereka memusyawarahkan siapa yang menjadi pemimpin umat setelah wafatnya Nabi, itu ada usulan dari golongan golongan Ansor, minna amirun wa minkum amirun, ya. Sudah kita daripada kita ribut atau berdebat ya, dari kami ada pemimpin sendiri, dari Ansor, dari Muhajirin juga ada pemimpin sendiri. Nah, disitulah kemudian Abu Bakar Siddiq itu membantah pernyataan dari golongan Ansor itu. Nah, Abu Bakar Siddiq mengatakan dalam satu riwayat disebutkan hayhata ayyajtami'ani saifani fi ghimdin wahidin. Oh, itu enggak boleh, itu jauh sekali, itu tidak bisa dua bilah pedang itu tidak bisa dimasukkan di satu sarung pedang, itu enggak bisa. Nah, dalam riwayat lain, ini riwayat Imam Al-Baihaqi, Abu Bakar Siddiq itu diriwayatkan mengatakan wa annahu la yahillu lil muslimina an yakuna amironi. Tidak halal kaum muslimin itu mempunyai dua pemimpin. Nah, pernyataan Abu Bakar Siddiq ini di dalam forum musyawarah itu di Saqifah Bani Sa'idah itu tidak ada yang membantah. Ya, maka disitulah terwujud yang namanya ijma' sahabat atau konsensus para sahabat Nabi bahwa kaum muslimin itu tidak boleh mempunyai pemimpin kecuali satu pemimpin. Nah, jadi itulah ijma' sahabat yang menjadi dalil yang kedua setelah dalil as-sunnah atau hadis Nabi bahwa kaum muslimin di seluruh dunia itu tidak boleh mempunyai seorang imam atau khalifah kecuali satu orang. Jadi kesimpulannya ya khilafah ya, itu sebagai negara yang dipimpin oleh khalifah. Itu kalau untuk kaum muslimin seluruh dunia itu ya tidak boleh kecuali satu institusi negara khilafah. Bagaimana pandangan ulama yang mengatakan boleh itu, Ustaz? Apakah itu mutlak atau ada syarat-syaratnya tentang kebolehan itu? Jadi di antara yang berpendapat ta'adudul khilafah ya, boleh khilafah itu berbilang, artinya lebih dari satu. Itu mereka menyebutkan alasan atau kalau istilah fikihnya itu ilatnya ya. Di antaranya Imam Al-Juwaini tadi itu boleh berbilang lebih dari satu khalifah ketika jarak negeri mereka itu berjauhan. Yang satu di ujung barat, yang satu di timur. Ya. Para ulama biasanya mencontohkan ya yang ujung barat itu seperti negara-negara seperti Maroko ya, kemudian Aljazair dan sekitarnya, dengan yang timur itu ya sekitar Khurasan ya, seperti Iran sekarang ya. Padahal sebenarnya kan sudah yang lebih timur lagi itu ada Indonesia ya. Biasanya kita sering menyebutnya dari
Maroko sampai Merauke gitu. Nah, ini yang seperti ini menurut Imam Al-Juwaini itu boleh, karena ini pada waktu itu tidak terbayangkan bagaimana dari Maroko sampai Merauke itu bisa dipimpin oleh satu orang, karena pada saat beliau itu hidup tuh kira-kira Imam Ghazali itu kan meninggal, itu kan gurunya Imam Ghazali ya. Imam Ghazali itu meninggalnya tahun 1111 Masehi. Berarti kira-kira abad 12 Masehi ya. Ya berarti Imam Al-Juwaini itu kan gurunya ya kira-kira ya samalah dengan Imam Ghazali gitu kan. Abad 12. Abad 12 kan belum ada sarana-sarana komunikasi, sarana transportasi modern seperti sekarang. Yang seluruh dunia itu sebenarnya tidak ada kendala jarak baik komunikasi maupun transportasi. Bahkan dunia ini seperti kampung global kecil gitu. Iya, kalau dalam bahasa Arab itu mithlu qaryatin wahidatin, seperti the small village ya, bahasa Inggris, seperti desa kecil kalau sekarang. Jadi demikian alasan para ulama dahulu yang membolehkan berbilangnya khilafah itu. Artinya kondisi itu tidak terjadi saat sekarang ini. Iya, kondisi seperti dulu yang dibayangkan para ulama, sulit berkomunikasi, sulit transportasi, itu tidak relevan lagi untuk masa modern sekarang. Ya, kalau ada yang menyebut ya bahwa sekarang ini kan umat Islam itu kondisinya sudah terpecah-pecah ya, terpisah-pisah atas dasar konsepsi nation state atau negara bangsa misalnya. Apa ini bisa jadi alasan bahwa sebenarnya tidak mungkin bersatu lagi begitu? Sebenarnya begini, ketika ada sebagian ulama ya, ulama sekarang ya, ketika ada sebagian ulama sekarang yang mengatakan boleh saja khilafah itu lebih dari satu. Itu sebenarnya menurut saya motivasinya itu bukan untuk negara khilafah 1, negara khilafah 2, negara khilafah 3 seperti itu. Tapi nation state yang ada sekarang yang itu bukan negara khilafah, itu dijustifikasi gitu. Jadi mereka menggunakan pendapat ulama yang itu berbilangnya khilafah itu kan artinya masing-masing itu khilafah kan. Misalnya ada 3 khilafah. Tapi kalau sekarang dan sistemnya itu sistem khilafah. Sistem khilafah. Nah, sekarang itu digunakan untuk membenarkan kondisi umat Islam yang terpecah belah lebih dari satu negara, tapi bukan negara khilafah gitu. Khilafah, nah, itu menurut saya itu manipulasi. Jadi kan nggak boleh pendapat ulama dulu itu ya diambil apa adanya. Kalau ulama dulu itu membolehkan berbilangnya khilafah atau ta'adudul khilafah, ya sekarang itu kalau mau memperjuangkan ya khilafah juga gitu, bukan republik bisa. Kalau republik itu bukan khilafah loh, beda sekali. Republik itu konsep barat, hasil dari revolusi Perancis. Bagaimana kalau itu beda pandangan sekali. yang mengatakan seperti OKI, Ustaz? Nah, jadi itu juga menurut saya tidak benar, karena kalau OKI, Organisasi Konferensi Islam itu kumpulan dari negara-negara. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Bangladesh, macam-macam negara-negara ini masing-masing tetap eksis. Nah, khilafah itu enggak seperti itu. Jadi khilafah itu adalah negara, satu negara, bukan 2 negara, bukan 3 negara, satu negara. Dan itu meliputi seluruh dunia. Ya, jadi kalau sekarang misalnya ada negara Indonesia, itu nanti di masa yang akan datang itu nanti akan melebur antara Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mesir, semuanya itu akan melebur menjadi satu negara. Jadi bukan disebut negara kesatuan juga ya, bisa iya, disebut begitu. Jadi intinya tadi ya, OKI itu tidak seperti itu, khilafah itu tidak seperti OKI yang kalau OKI itu kan negara-negara itu masih eksis. Kalau dalam negara khilafah nanti, khilafah yang tunggal untuk seluruh dunia, itu khilafah itu hanya 1, bukan 2, bukan 3. Jadi beda sekali dengan OKI. Nah, apalagi ini OKI kalau kita lihat kan itu kumpulan sebagian besar itu negara-negara sekuler juga. Iya, kan? Bukan negara khilafah 1, khilafah 2, khilafah 3, bukan. Nah, kalau tadi berarti kalau khilafah itu negara kesatuan, iya, jawabannya iya. Jadi dalam ilmu politik itu kan ada klasifikasi negara. Di antaranya berdasarkan sebuah negara itu tersusun dari apa. Nah, ada negara yang disebut negara kesatuan atau unitary state. Jadi sebuah negara tapi dia bukan gabungan negara-negara, tapi sebuah negara memang tunggal. Ya, kalaupun ada pembagian kekuasaan antar wilayah itu namanya bukan negara tapi
provinsi ya. Kalau dalam Islam itu wilayah istilahnya atau muhafadzah. Nah, ada unitary state namanya, negara kesatuan, ada negara federal. Nah, kalau negara federal ini sebuah negara tapi gabungan dari negara-negara. Ya, ini biasanya negara-negara yang menjadi anggota dari negara federal itu disebut negara bagian. Nah, ini seperti Amerika Serikat ya, atau mungkin seperti Australia. Kalau di negeri Islam seperti Malaysia, itu negara federal, sebuah negara tapi gabungan dari beberapa negara. Apakah seperti itu dalam Islam? Jawabannya tidak. Jadi Islam itu dalam kitab Muqaddimah Dustur ya, karya Imam Taqiyuddin An-Nabhani disebut wahdatud daulah atau daulah wahidah atau negara kesatuan, unitary state. Jadi bukan gabungan negara-negara menjadi satu, menjadi negara khilafah, bukan. Jadi itu negara khilafahnya itu ya satu, karena konsepnya itu negara kesatuan atau bahasa Inggrisnya unitary state. Jadi bukan negara federal yang beranggotakan sejumlah negara lalu bergabung seperti Amerika Serikat. Itu tidak seperti itu negara khilafah itu. Ya, terima kasih Ustadz Siddiq Al-Jawi. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang kenapa khilafah itu wajib satu dan bagaimana pandangan ulama yang mengatakan boleh lebih dari satu ya. Tadi sudah disampaikan dengan cara yang sudah sangat jelas dengan dalil-dalil yang kuat ya. Bagaimanapun apalagi dalam kondisi sekarang tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak bersatu. Kesatuan teknologi, kesatuan sains dan sebagainya. Komunikasi itu tidak kemudian menjadi penghalang umat Islam untuk bersatu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.